Halo, selamat malam. Aku lanjutinnya ceritanya Bang Rifki karena aku lagi gabut malam ini. Jangan bosan-bosannya dengerin ceritaku. Anggap aja kita sedang ngobrol dan kalian lagi dengerin aku cerita. Aku gak masalah sih mau seberapa benci orang sama aku, selagi dia tidak merusak dan dia tidak merugikan aku, ya tidak masalah, karena tidak semua orang bisa kita kendalikan. Saat itu momen di mana aku lagi ngerasa kayak dijauhi, aku ngerasa kayak mungkin bisa jadi bikin orang lain kecewa terhadap apa yang aku lakukan. Cuman kembali lagi, aku itu gak sepenuhnya salah loh. Dan apa yang aku lakukan juga tidak merugikan dia. Entahlah, aku juga bingung dengan apa yang terjadi. Tapi pada saat itu, aku ketemu dengan Bang Rifki. Dia ternyata sedang ada kegiatan, tapi dia menyempatkan waktunya untuk bisa ketemu dengan aku. Aku minta tolong sama dia karena aku lagi pengen ngobrol aja gitu sama dia. Sebenarnya sih pengen ketemu sama dia, cuman sambil curhat gitulah ceritanya. Kita ngobrolnya di dalam mobil waktu itu, karena kita juga nggak punya banyak waktu sih. Jadi kita nggak nyari tempat untuk ngobrol. Aku dijemput sama dia. Dia pakai mobil. Saat itu dia masih pakai seragam kerjaannya. Aku masih bisa melihat itu. Mukanya dia tuh muka-muka orang capek habis kerja. Tapi dia rela untuk datang ke tempat aku. Dan dia bilang, "Abang nggak bisa jauh-jauh ya, Dek. Ngobrolnya di sini aja. Apa yang pengen kamu obrolin?" Aku kira kita bakalan jalan keluar. Abang nggak bisa. Soalnya abang habis ini harus pulang. Oke, nggak apa-apa sih. Aku juga bingung. Aku harus mulai dari mana sih, Bang? Cerita seperti ini. Kamu lagi ada masalah sama siapa? Sebenarnya sih bukan masalah besar sih ya. Aku ngerasa kayak bikin kecewa dua orang. Yang pertama Kevin, yang kedua Mas Galuh. Entah kenapa beberapa hari ini mereka kayak ngejauhin aku. Mereka kayak kecewa berat sama aku. Entah itu mungkin karena karena kesalahan aku sendiri. Tapi sebenarnya baik-baik aja sih. Aku ketika udah ketemu sama Bang Rifki, semua kayak berubah. Aku ngerasa kayak udah terobati aja gitu rasanya. Kamu yang bener. Katanya tadi mau cerita. Abang pasti lagi capek banget ya. Aku gak mungkin dong nambahin beban pikiran abang lagi. Kalau gitu semua kelar. Kayaknya udah plong sih. Aku udah gak ngerasa kayak perlu diomongin.
Kamu yakin? Tapi kayaknya kayak mata kamu itu masih menyimpan sesuatu hal yang kayak pengen diceritakan tapi ketahan. Kamu takut? Apa yang kamu takutkan? Abang gak bakalan kasih tahu siapa-siapa. Cerita aja, gak apa-apa. Mumpung masih ada waktu. Ih, baru juga ketemu, udah ngeliat jam tangan aja. Kan abang tadi udah bilang, abang gak punya banyak waktu. Ini cuman berapa menit doang bisa kesini. Kamu jadi cerita apa enggak? Enggak ah, enggak jadi cerita. Tuh, kok jadi kayak gitu? Lagian, aku kan pengen ngobrolnya lebih lama. Enggak jadi curhatnya. Yang penting, aku bisa ngobrol dulu sama Bang Rifki. Tapi jangan sekarang ya. Abang mau pulang. Soalnya tadi istri abang katanya pengen dibeliin sesuatu. Ya udah kalau gitu aku ikut. Jangan. Yang ada nambah masalah. Kok masalah? Berarti aku jadi selama ini bikin masalah? Atau istri abang gak suka sama aku? Enggak, bukan gitu. Enggak kok, mereka baik-baik aja. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti kamu pikirkan. Cuman sepertinya kalau misalkan kamu ikut ke rumah, bukan waktu yang tepat, Dede. Nanti aja ya. Ya udahlah kalau gitu. Aku turun aja. Lagian aku pengen ngobrol, pengen berduaan. Tapi Abang Rifkinya sibuk. Maaf ya, Abang gak bermaksud seperti itu. Ya udah gak apa-apa, Abang pulang aja. Kasian ditungguin sama istri mah. Aku gak apa-apa kok. Bener gak apa-apa? Iya gak apa-apa. Ya udah kalau gitu Abang pergi ya. Oke. Tapi sebentar. Kenapa, Dek? Dek. Sorry. Nggak sengaja. Dadah, Bang. Bye. Oh. Ya. Bye. Aku hari ini senang banget. Karena kenapa? Aku bisa mencium Bang Rifki bagian pipinya lagi. Kalau istrinya tahu, pasti bakalan ribut sih. Aku berani banget sih. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba otak aku memikirkan kayak, cium ya, cium nih. Soalnya itu kalau misalkan kalian di posisi aku, ngelihat mukanya Bang Rifki, ngelihat postur tubuhnya Bang Rifki, pokoknya tuh kayak ekspresinya dia, ekspresi orang lagi pengen gimana sih, kayak gitu. Aku nggak tahu, mungkin dia tuh kayak pengen cepat pulang karena pengen ngelakuin itu sama istrinya tuh. Aku juga nggak tahu sih ya. Cuman ketika aku cium, itu tuh dia nggak menghindar sama sekali. Dia diem aja. Dia cuma kayak Dek, kayak gitu. Dan aku langsung menyimpulkan bahwasanya kayaknya dia pernah deh dicium sama cowok. Tapi so jaim gitu. Tapi udahlah, aku ngerasa bahwasanya kayak hari itu bahagia banget tanpa memikirkan hal-hal yang membuat aku tuh rumit banget waktu itu. Akhirnya aku dengan ekspresi yang bahagia, aku kayak jalan sambil lompat-lompat, kayak kegirangan kayak gitu. Tiba-tiba ditegur atau disapa sama teman kosan aku yang ya waktu itu aku pernah kenal sama mereka. Dan mereka tuh nanya, kenapa Dek? Kok bahagia banget, seneng banget? Enggak, habis ketemu sama pacar ya. Ayo, ketemu sama pacar ya. Mana pacarnya, kok nggak kelihatan? Ih, apa sih? Enggak tahu, aku nggak ketemu sama pacar.
Cuman lagi senang aja karena habis makan makanan yang aku suka. Kalian pada kemana? Sama, kita juga lagi lapar. Ini mau nyari makan. Kamu mau ikut gak? Ih, kenapa kalian telat sih ngajaknya? Aku kan udah duluan makannya. Iya deh, pasti sama pacarnya. Kamu kenapa sih gak ngomong dulu sama aku? Enggak kok, enggak. Aku gak sama pacar aku. Dek. Hey. Kayaknya ada orang yang nyariin kamu, Dek. Hah? Nyariin aku? Serius? Iya, pakai motor. Pakai ojol gitu deh seragamnya. Kamu mesen ojol? Enggak. Ini udah jam berapa? Udah mau tidur, udah mau istirahat. Mau kemana coba aku pakai ojol? Ya udah kamu temuin dulu aja. Soalnya katanya nomor HP kamu nggak diangkat-angkat, diteleponin. Kan aku nggak bawa HP. HP-nya dia ada di kamar. Ya udah sebentar ya, aku ke sana. Ya udah kita juga duluan ya. Bye. Jadi mereka bertiga pergi ke suatu tempat untuk cari makan. Terus aku langsung turun lagi tuh dari tangga, turun lagi. Terus tiba-tiba pas di pagar itu tuh aku ketemu sama Mas Galuh. Mas mau ngapain? Enggak, tadi habis lewat habis nganterin orang. Kamu lagi ngapain? Enggak lagi ngapa-ngapain. Tadi Mas dengar suara kamu, makanya Mas berhenti dulu di sini. Iya, temen aku bilang katanya ada yang nyariin aku pakai seragam ojol. Katanya aku mau mesen ojol. Kan aku nggak lagi mesen. Mas ada perlu apa? Nggak apa-apa, pengen mampir aja. Emang nggak boleh? Boleh sih, cuman tumben banget sih. Mas tiba-tiba malam-malam kesini udah jam 10 loh. Nggak pulang, nggak mau istirahat. Masih 2 jam lagi sih. Nanti habis ini baru pulang. Kamu lapar nggak? Lapar sih mas, tapi ikut sama mas yuk. Mau kemana? Cari makan lah. Temenin mas makan ya. Kamu juga ikut makan. Tapi udah, pintu udah dikunci belum? Udah. HP kamu pasti nggak dibawa ya? Iya, ada di kasur. Ya udah nggak apa-apa. Tadi mas teleponin kamu tapi nggak diangkat. Makanya mas langsung panggil ke sini aja. Ya udah deh kalau gitu. Aku ikut nih. Iyalah, ayo. Akhirnya aku ikut tuh sama Mas Galuh kan. Diajak lah tuh kan muter-muter. Kata dia, mau makan apa dek? Makan ini. Mau makan apa? Terus dia juga bingung, aku juga bingung. Akhirnya kita makan di nggak jauh dari tempat itu. Terus kataku, udahlah di sini aja mas. Kata dia, emang nggak apa-apa, enak di sini. Nggak tahu juga sih, aku juga belum pernah. Ya udah kalau gitu kita di sini aja ya. Iya mas, gak apa-apa, di sini aja, jangan jauh-jauh. Biar nanti aku juga nggak terlalu kejauhan untuk diantarin pulang. Oke, kita pesen ya. Aku makan di sana. Dan aku tuh nggak tahu, ternyata teman aku tadi yang bertiga, teman kosan aku lupa lagi namanya. Pokoknya teman kosan aku itu, mereka itu lagi pada makan di sana juga. Cuman beda tempat, ibaratnya beda tempat duduk gitu kan. Nah aku kan berdua lah sama Mas Ojol ini kan. Mas Ojol itu masih pakai seragam ojolnya kan. Terus tapi pas kita mau turun, terus seragam ojolnya itu kan dibuka tuh sama dia kan. Dibuka, helmnya juga dibuka. Itu kan cakep banget kayak oh my god, dia itu walaupun udah seharian di jalan, dia itu tuh masih terawat gitu loh, mukanya bersih. Kayak gimana sih, seger aja gitu, fresh gitu loh ngelihat orang kayak habis mandi aja gitu bawaannya. Udah lah tuh kan, aku langsung bawalah dia tuh. Ya udah mas, kita mesen di sini. Kata dia, bentar ya, kamu yang mesen atau mas yang mesen? Mas aja, aku di sini aja. Udah lah tuh kan, aku duduklah di kursi. Terus mejanya tuh ada beberapa meja lah gitu kan. Terus teman aku itu ternyata ada 3 meja selang dari tempat aku gitu kan. Terus mereka tuh kan tahu kalau misalkan aku juga makan di sana kan. Terus dia bilang kayak gini, shh, 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 kayak gitu. Terus katanya udah makan, katanya udah kenyang. Gimana sih? Aku cuma nemenin temen aku doang kok. Mana temennya? Ojol yang tadi ya? Ih, apa sih? Bener kan dek? Bener kan? Iya, apa sih kalian? Enggak, iya itu teman aku, benar. Emang itu teman aku. Oh, kenapa enggak sama kita aja di sini? Enggak di situ sempit. Aku di sini aja ya, di sini. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu nggak pesan makan.
Nggak tahu deh. Ya udah makan juga nggak apa-apa deh, nggak usah malu. Nanti lapar loh, kelaparan malam. Iya, aku juga kayaknya makan lagi deh. Iya iya iya. Tapi itu mereka tuh nggak usil, mereka tuh nggak ikut campur banget dengan urusan aku gitu. Jadi cuman juga kayak suka ngeledekin aku doang kayak gitu. Cuman mereka tuh pada baik-baik sih sama aku. Terus duduklah tuh Mas Galuh itu di depan aku. Kita tuh kayak tatap-tatapan gitulah ceritanya. Duduknya itu berlawanan arah. Terus temen aku tuh kadang suka ngelirik-lirik gitu kan. Kayak mereka tuh tahu gitu loh. Dan aku kan jadi malu. Kata dia, siapa? Cakep kata dia gitu. Terus kataku, apaan sih? Temen aku kata gitu. Tapi dengan bahasa isyarat. Terus Mas Galuh langsung bilang kayak gini. Kenapa dek? Kamu lagi ngomong sama siapa? Ada teman kamu di sini? Ah, enggak. Enggak kok, aku lagi kayak ya lagi iseng aja ngobrol-ngobrol sendiri. Jangan dibiasain kayak gitu. Nanti beneran terjadi. Apa sih mas? Ih, orang aku cuman bercanda doang. Ya, mas juga bercanda. Oh ya, mas ngajak kamu ke sini itu sekalian untuk minta maaf sama kamu. Minta maaf? Minta maaf kenapa mas? Beberapa hari ini mas ngajak cuekin kamu. Emang mas cuekin aku kenapa? Sebenarnya aku udah tahu. Dalam hati aku itu pasti gara-gara omongan dia yang kemarin itu. Terus aku jadi kayak kesel juga sama dia. Terus dia kayak ngejaga jarak dari aku kayak gitu kan. Terus kata dia gini, Mas sadar kalau misalkan omongan mas kemarin itu terlalu berlebihan buat kamu. Dan mas juga baru paham dan baru sadar kalau misalkan kamu itu ternyata orang baik. Pasti nggak bakalan niat jahat sama mas. Mas juga nggak punya teman banyak di sini. Dan ketika sama kamu itu mas kayak nyaman aja gitu. Mas merasa kayak lebih plong aja gitu kalau ngobrol sama kamu. Jadi ketika beberapa hari ini mas cuekin kamu, walaupun kita sering ketemu kayak antar jemput kamu kerja, kamu suka diem motor. Mas juga sadar sih kalau mas itu terlalu berlebihan untuk cuekin kamu. Dan sekarang mas minta maaf sama kamu. Dan ini adalah sebagai permintaan maaf mas sama kamu. Kamu makan bareng sama mas malam ini. Aku gak salah dengar mas? Iya, kamu makan malam sama mas untuk permintaan maaf mas karena udah cuekin kamu. Tapi sebenarnya aku juga pengen jujur sama Mas Galuh. Apa? Tapi Mas Galuh gak marah ya? Jangan marah sama aku. Iya, Mas gak bakalan marah kok. Tapi apa? Aku sebenarnya gak sama seperti Mas Galuh. Maksudnya? Aku itu cowok feminim. Gak masalah. Mas juga gak keberatan kok. Kamu mau bertingkah seperti apapun, Mas gak bakalan bersalah. Yang penting kamu baik sama Mas, dan Mas juga bakalan baik sama kamu. Tapi lebih dari itu kok Mas. Maksudnya? Oke. Mas kayaknya paham deh maksud dan tujuan kamu ngomong kayak gitu. Kamu beda. Sudah berapa lama? Udah sangat lama. Kenapa bisa? Aku gak tahu. Gak mungkin gak tahu. Kamu yang punya diri kamu. Jadi kamu pasti tahu apa sebabnya. Kenapa kamu seperti itu? Sebenarnya dari awal juga Mas sudah paham dengan gerak-gerik kamu. Kamu seperti orang yang berbeda dengan cowok-cowok pada umumnya. Tapi gak masalah sih. Karena Mas juga punya teman yang kayak kamu. Mereka baik kok. Mas, Mas gak bakalan ngejauhin aku kan habis ini? Atas alasan apa?
karena aku udah terbuka sama Mas. Adek, Mas itu lebih duluan hidup dan lahir ke dunia ini sebelum kamu. Jadi Mas juga udah paham dengan banyaknya karakter orang, sifat orang, dan bagaimana cara menyikapinya. Sebenarnya juga Mas dulu pernah kuliah sampai selesai, tapi nasib aja yang belum beruntung. Pantesan Mas itu kayaknya wawasannya luas banget. Aku kalau ngobrol sama Mas Galuh kayak berasa ngobrol sama dosen pembimbing aku. Makasih deh. Cuman mungkin takdirnya aja belum seberuntung banyak orang. Tapi Mas tuh hebat tau Mas. Aku salut sama Mas Galuh. Makasih ya dek. Tapi lanjut lagi. Oh iya Mas, ditaruh di sini aja. Silakan dimakan. Makasih. Mas Galuh, makanannya udah nyampe. Gimana kalau misalkan kita makan dulu? Boleh. Kita sambil ngobrol ya. Aku makan. Aku sambil natapin matanya dia. Natapin dia caranya dia makan. Dan dia tuh benar-benar kayak lahap banget makan. Dan dia tuh benar-benar kayak menghargai makanan. Aku jadi sedih kan tadinya. Aku jadi kayak tiba-tiba berkaca-kaca mata aku. Dia itu dari pertama aku kenal sampai sekarang gak pernah berubah. Dia itu selalu menghargai makanan. Dan paling sedihnya adalah ketika pada saat itu dia ngomong sama aku, Mas, jangan sampai Mas mengutarakan kalau misalkan Mas tidak suka atau makanan itu tidak enak. Jangan ya Mas ya. Karena saya pernah di posisi di mana saya tidak bisa makan dan saya mengharuskan diri saya untuk puasa karena gak megang duit sama sekali. Makanya setiap ada makanan saat ini saya selalu bersyukur. Saya selalu bersyukur karena kayak ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan saya tuh gak pernah ngejudge makanan walaupun saya gak senang sama makan itu. Tapi selalu bilang makanan itu adalah pembawa rezeki, makanan itu adalah keberkahan. Dan saya tidak pernah bilang kalau makanan itu gak enak meskipun kamu gak suka. Aku langsung nangis sih pas dengerin dia ngomong kayak gitu. Aku langsung kayak jelek banget gitu. Aku langsung kayak oh my god, aku banyak sekali belajar dari dia gitu. Dan dia tuh menerima aku seperti ini gitu. Aku belum terlalu jujur banget sih sama dia. Aku belum kayak terbuka banget, tapi dia udah tahu dengan keadaan aku seperti itu. Dia lanjutin lagi obrolannya. Sejak kapan Mas Ade ngerasa kalau misalkan diri Mas Ade itu berbeda dengan yang lain? Mas, sebenarnya aku tuh udah lama punya perasaan yang tidak seperti cowok pada umumnya. Aku sebenarnya sedih tahu Mas. Aku nggak merasakan menjadi laki-laki seutuhnya. Kayak bagaimana sih rasanya jatuh cinta dengan perempuan? Bagaimana rasanya kayak menjalin hubungan dengan perempuan? Sampai kayak aku mikir, kira-kira aku bakalan nikah nggak sih Mas gitu? Karena aku rasa kayak aku gak bakalan punya kesempatan untuk itu. Meskipun banyak sekali orang bilang kayak kamu bakalan bisa berubah kok. Tapi aku udah coba Mas, tapi gak bisa. Tiba-tiba dia ngerangkul aku. Dia pindah duduk. Dia pindah ke samping aku. Makanannya dia tuh udah habis. Terus tiba-tiba dia ngerangkul aku. Tapi posisinya di situ tuh emang udah agak sepi. Orang-orang yang makan tadi bareng sama aku tuh udah pada selesai. Bahkan teman-teman aku juga udah pada pulang.
Jadi mereka tuh gak ngelihat aku lagi berpelukan gitu. Dia kayak memberikan kehangatan. Dia memberikan kayak memberikan kenyamanan dari dalam tubuhnya dia untuk aku. Aku bangga bisa kenal sama dia. Ya, aku tahu aku memang tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti punya masa lalu. Meskipun sekarang kamu belum siap untuk menceritakan kenapa kamu bisa seperti ini, tapi Mas yakin banget dari lubuk hati Mas yang paling dalam, Mas itu bisa melihat kamu. Dari sorot mata kamu, kamu adalah orang yang tulus. Entah itu apapun yang pernah kamu alami sebelum ini, kamu selalu memandang itu dengan positif. Kamu orang baik. Cuman sikap baik kamu dimanfaatkan oleh orang yang salah. Sekarang ada Mas di sini. Kamu gak usah terlalu menjadikan beban pikiran. Apapun yang pengen kamu ceritain, kalau kamu pengen cerita aja sama Mas. Cukup banyak masalah yang membuat orang lain lupa akan dirinya sendiri, sehingga mereka berani untuk mengakhiri hidupnya. Dan jangan sampai kita lupa dengan siapa kita dan siapa yang menciptakan kita. Ya, kalau untuk soal ibadah, Mas nggak berani untuk ngatur-ngatur kamu untuk soal ibadah. Itu urusan kita pribadi dengan Tuhan. Tapi untuk masalah psikolog dan lain sebagainya, kamu mempunyai kesempatan banyak, dan kamu juga punya kesempatan untuk ngobrol sama Mas. Makasih ya Mas. Sama-sama. Tangannya boleh dipegang? Mau? Sini. Kamu kuat dan kamu hebat.